Hari ini gue mau review series terbaru yang ada di Netflix, judulnya Maid. Dibintangin sama Margaret Qualley. Kalau kalian nonton Once Upon a Time in Hollywood, karakter waktu itu namanya Pussycat. Nah, dia sekarang jadi karakter utama di sini, jadi Alex. Terus ada ibunya, ibu kandungnya, Andie McDowell. Dia emang udah cukup terkenal ya, mungkin dulu kalau ada yang sempat nonton Groundhog Day, For Weddings and Funeral. Nah, ini dia kayak 90s Hollywood darling lah. Nah, ini jadi ibunya, namanya Paula kalau di sini. Emang beneran ibu kandung dan anak kandung gitu ya. Keren juga sih, kayak ibu kandung sama anak kandung main dalam satu series. Pertama kali juga gue ngeliat kayak gitu ya. Bercerita tentang ada seorang single mom gitu ya, namanya Alex. Dia kabur dari rumahnya karena mendapatkan semacam KDRT gitu ya, tapi lebih ke emotional abuse gitu dari suaminya namanya Sean. Perjalanannya kita ngeliat lah struggle-nya gimana si Alex ini buat mencari tempat tinggal gitu ya, dan akhirnya bekerja sebagai maid gitu, sebagai pembersih gitu. Orang yang suka bersihin rumah lah, panggilan gitu. Nah, dia tuh beberapa kali juga sempet pengen tinggal sama ibunya. Ibunya tuh yang kayak gypsy, nggak punya rumah tetap juga, tinggalnya di RV. Sebenarnya punya rumah tapi disewain, yang kayak nggak jelas juga gitu lah pokoknya ibunya nih. Jadi gimana kita ngeliat strugglingnya Alex dan anaknya gitu ya, si Maddie. Lucu banget anaknya. Mereka harus pindah-pindah tempat gitu, dan beberapa kali harus ngalamin ya pengalaman yang gak enak lah, pokoknya sangat gak enak gitu. Jadi orang yang gak punya rumah, udah gitu sempet berebut hak asuh anak sama suaminya gitu kan, sama yang ngadepin ibunya yang emang didiagnosa katanya bipolar gitu, tapi yang nggak tahu juga, nggak pernah ada buktinya gitu. Cuma ya ibunya itu yang mood swing banget lah. Yang gue suka sih dari sini adalah ya emang cerita perjuangan seorang ibu yang emang sayang banget sama anaknya gitu ya, dan akhirnya dia memilih untuk pergi dari rumah gitu. Pursuit of Happiness gitu ya. Will Smith gitu sama anaknya beneran juga, Jada Smith. Kayak gini lah kurang lebih gitu feelingnya. Tapi menurut gue di sini lebih deep aja gitu secara hubungan. Kita dikasih lihat gitu kalau kekerasan dalam rumah tangga tuh bukan cuma fisik gitu, nggak harus sampai fisik gitu, emosional juga udah termasuk gitu kan, kayak lo dilempar piring atau dilempar apa, tapi bukan ke kitanya gitu, kayak dikata-katain, itu tuh udah termasuk emotional abuse gitu, kayak KDRT juga. Dan di sana kayak dikasih lihat gitu ada penampungan buat orang-orang yang kabur dari rumah, orang-orang yang kena KDRT gitu, dirahasiakan gitu tempatnya, dibantuin sama petugasnya gitu. Baik banget actingnya Alex di sini, si Margaret Qualley, sama ibunya gitu si Andie McDowell jadi Paula. Itu tuh ibu anak beneran sih emang gitu maksudnya. Tapi di sini Andie McDowell tuh beda banget, kayak gue ngeliat dulu di Groundhog Day, dia ya cewek polos, terus kayak ya udah gitu, cakep aja gitu. Nah, kalau di sini tuh dia yang kayak karakternya ntar kadang baik tapi kadang nyusahin, yang jadi ibu nih siapa gitu, si Alex malah lebih dewasa gitu kan. Jadi kayak wah, struggling banget deh si Alex gitu, kayak ngadepin ibunya struggling, ngadepin situasinya dia gitu sama Sean itu struggling. Terus dia juga, ya kita ngelihat gitu kayaknya si pekerjaannya itu jadi semacam berkah malah gitu buat si Alex gitu kan. Dari kerjaannya itu dia bisa ketemu orang-orang yang akhirnya membantu dia gitu buat keluar dari masalahnya gitu kan. Buat limited series ini menurut gue ceritanya juga efektif banget gitu ya. Di setiap episode kita bakal dikasih unjuk gitu masalah-masalah yang beda, dan dapat sudut pandang baru gitu tentang KDRT, sudut pandang baru tentang menjadi anak yang broken home, sudut pandang baru tentang merawat orang tua gitu. Jadi gue ngerasa ini tuh ada sisi lain gitu. Selain kalau Pursuit of Happiness kita cuma melihat perjuangan seorang ayah buat anaknya mendapatkan pekerjaan, udah gitu doang gitu. Kalau ini tuh banyak elemen lain yang bikin ini tuh makin wah gila, struggling banget ya jadi single mother gitu. Ditambah sinematografi yang sangat humanis gitu.
banyak adegan yang pokoknya cuma handheld, terus cahaya matahari, natural light gitu kan. Tapi ada beberapa bagian juga yang gue suka di situ tuh kayak dikasih ibaratnya penekanan gitu. Jadi gambarnya tuh agak surreal gitu, agak surreal kayak masuk ke dalam sofa. Terus si Alex ini masuk ke dalam sofa, terus kayak dia berada di dalam sumur gitu, kayak masalahnya tuh dalam banget gitu. Maksudnya dia kayak ngalamin masalah yang berat banget tuh bisa digambarin lewat analogi gitu. Dan Maddie yang jadi anak kecilnya di sini kok bisa ya? Menurut gue kayak wah ini oke banget gitu, kayak beneran Alex nih kayak ibunya beneran gitu. Di beberapa bagian gue ngerasa kok dia kayak nggak acting, emang bukan acting nih anak nih. Kayak emang beneran ngerasa Alex tuh ibunya gitu. Dan Sean tuh ayahnya gitu kan. Jadi kayak dia nggak mau ada bagian dia dipeluk gitu. Nggak mau lepas dari pelukan ibunya gitu. Tuh kayak nggak mungkin ini acting nih, anak kecil bisa acting. Di-cut terus balik kayak biasa lagi gitu, nggak kenal. Nggak, kayaknya nggak gitu. Kayak emang beneran dapet banget aja gitu hubungannya si Alex sama Maddie ini gitu. Gue ngerasa kayak aduh sedih banget sih kayak aduh. Dan maksudnya itu sampai ke akhir tuh lu bakal dapet perspektif-perspektif baru yang dan perasaan-perasaan yang bikin lu tuh jadi ya Allah jangan sampai deh ini. Sebelum apalagi buat orang-orang yang belum nikah gitu ya dan masih muda gitu. Sebelum ke jenjang itu gitu ya, pernikahan itu kayaknya emang harus selesai dulu aja gitu sama diri lu sendiri gitu. Karena setelah itu lo harus merelakan diri lo buat orang lain gitu kan. Harus nggak bisa mentingin diri sendiri gitu. Nggak bisa egois. Kalau di sini Sean tuh digambarin, kadang dia tuh si Sean ini nih kadang emang bangsat gitu ya. Maksudnya kayak kata-katanya kasar, terus sering berlaku emotional abuse gitu ke si Alex gitu. Walaupun nggak fisik ya. Tapi di satu sisi kita bisa ngeliat, oh ini tuh bukan karena dia gitu. Ini karena keluarga dia juga gitu. Karena dia dididik dari kecil di keluarga yang broken home juga gitu kan. Ibunya juga pemabuk gitu. Sama kayak Alex juga, ayahnya cerai gitu kan. Itu tuh kayak sistemik aja gitu ngelihat hubungan Sean dengan Alex nih bukan karena mereka doang, tapi karena orang tua mereka gitu. Gue ngerasanya karakternya di sini berlayer, kita nggak bisa ngejudge dia jahat, kita juga nggak bisa ngelihat dia juga 100% baik gitu. Termasuk Alex juga gitu. Dan musiknya gue suka sih, maksudnya ada beberapa bagian itu dikasih soundtrack lagu gitu ya, dan kayak ngebangun moodnya tuh enak gitu. Ada bagian dia lagi bersih-bersih, kayaknya kan enak gitu kalau kita lagi bersih-bersih, musiknya tuh yang ngebeat gitu kan, lagi semangat bersih-bersih ngebeat. Terus tiba-tiba ntar ada kejadian apa yang kayak ibunya tuh pokoknya lagi manic gitu, lagi manic attack gitu. Itu gimana gitu musiknya, itu tuh gue suka sih, kayak ngebangun mood dan feelingnya tuh dapet gitu. Kalau kurangnya sih menurut gue kayaknya mungkin beberapa bagian yang pengadilan gitu, yang berurusan dengan pengadilan tuh menurut gue terlalu cepet lah buat dimenangin gitu. Kalau di sini kan emang karakter Alex kan orang yang nggak punya duit gitu kan. Ketika dia harus pisah sama suaminya tuh dia struggling banget nyari duit gitu. Apalagi buat bayar pengacara nggak bisa gitu. Gue nggak tahu sih. Maksudnya itu kayaknya nggak sesimpel itu gitu. Kadang-kadang butuh kalah berkali-kali gitu sampai akhirnya kita baru ngerasa oh iya dia bisa menang gitu. Bisa dimaklumi lah, mungkin karena durasi juga gitu. Penyelesaiannya nggak yang bikin kita gitu, nggak, masih kayak bisa diterima karena karakter Sean ini juga kadang tuh suka berubah pikiran cepet gitu. Dia kayak satu sisi kalau lagi bangsat gitu kayak kesetanan keluar semua gitu kata-kata kasar dan segala macam. Tapi ketika dia udah sadar, dia nggak minum, dia nggak alkohol, kita bisa ngeliat sisi dia yang emang jernih aja gitu mikirnya. Gue nggak tahu sih, maksudnya kayak gue tinggal di keluarga yang harmonis gitu, bisa dibilang gitulah. Nggak pernah ada gue lihat orang tua gue tuh berantem atau gimana gitu yang parah banget dan nggak menimbulkan trauma ke gue gitu ya. Tapi buat teman-teman, buat orang-orang di luar sana yang punya keluarga tidak harmonis atau emang ayah ibunya cerai gitu, orang tua kalian cerai gitu, itu bukan salah kalian gitu. Itu bukan salah kalian. Jangan pernah menyalahkan diri kalian untuk berada di keluarga yang nggak kayak keluarga orang lain gitu.
bukan salah kalian. Dan untuk para lelaki nih ya di luar sana gitu yang kayak gua gitu, buat kayak cowok-cowok yang belum bisa mengontrol emosinya, belum bisa mikirin orang lain dan lebih bisanya mikirin diri sendiri gitu. Gue rasa jangan dulu deh lo buat masuk ke jenjang pernikahan gitu. Karena korbannya nanti istri dan anak lo juga gitu. Gue nggak tahu sih, gue sotoy aja nih, gue sotoy aja. Tapi kalau ngeliat dari Maid ini gitu, dan beberapa film yang kayak Marriage Story, Squid and the Whale gitu ya, Uni mungkin juga gitu. Kayaknya masalah tuh emang dimulai dari ketika lu nggak bisa mikirin orang lain gitu. Lu pengennya mikirin diri lu sendiri doang, apalagi di dalam berkeluarga gitu. Kasian cuy ketika lu berlaku kasar sama istri lu gitu, atau sebaliknya gitu, istri lu berlaku kasar kepada lu, kasihan anaknya gitu. Gue ngeliatnya gitu sih, kayak itu akan menjadi trauma gitu. Kalau di sini Maddie itu kayak udah sempet yang sampai ngumpet di dalam laci dapur gitu, buat ngumpet dari bapaknya yang kesetanan ibaratnya gitu. Dan itu terjadi juga di Alex waktu dia masih kecil gitu, ketika dia ngumpet di lemari dan ibunya tuh dipukulin lah sama ayahnya. Itu udah bener-bener KDRT banget gitu. Itu tuh maksud gue, kayak ini sangat nyata sih maksudnya. Di film ini pun di akhirnya tuh selalu maksudnya di tiap episode ini di akhirnya tuh selalu ada himbauan gitu untuk menghubungi pihak yang ngurusin KDRT ini gitu. Jangan takut gitu. Gue nggak tahu ya, itu di Amerika gitu. Di Indonesia gue nggak, blur banget gitu. Gimana ngelapor kemana gitu, lari kemana ketika ada KDRT gitu. Ketika ada anak yang jadi korban orang tuanya yang nggak bisa mengontrol emosinya gitu, lari kemana gitu. Gue tuh bingung gitu. Ya buat lo yang memutuskan menikah gitu ya, coba pikirin lagi gitu, bener-bener pikirin gitu. Udah siap belum? Udah mau mikirin orang lain belum gitu? Gue sih belum, kalau gue, makanya gue belum tahu gitu. Tapi belajar dari Maid ini gue jadi lebih ngeliat aja gitu, maksudnya gimana sih dampaknya ketika ada dua orang pasangan gitu, ada satu pasangan suami istri yang belum siap gitu ketika dia harus punya anak, bahkan belum siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius di pernikahan gitu. Gue tuh ngerasa kayak Maid ini nih ngajarin banget kita buat coba deh pikir lagi gitu. Karena efeknya bakal jauh lebih sulit dari yang dibayangin nih ketika lo harus bercerai gitu ya. Ada beberapa teman gue juga yang kayak gitu soalnya kayak oke, adegan gue paling inget tuh ketika di episode 8 gitu ya, 7-8 lah. 7-8 tuh udah bener-bener konflik, nggak ada tuh happy-happynya sama sekali. Di luar episode itu masih ada lah seenggaknya apa gitu, dapat apa ini Paul gitu. Itu menurut gue yang kayak gila bisa ya, habis bener-bener jatuh ketimpa tangga, jatuh lagi ketimpa tangga lagi, jatuh lagi gitu. Sampai udah bener-bener si Alex tuh udah bener-bener kosong aja gitu tatapannya, berdiri udah
Lo kalau nonton udah berdirinya udah cuma ya udah gue nggak tahu harus ngapain gitu. Itu sampai di titik kayak gitu itu gue sudah masuk ke dalam sofa gitu. Surrealnya gitu kayak beberapa kali dipanggil nggak nyaut. Kita lihat dia cuma diem, tapi di bayangannya Alex dia lagi masuk ke dalam sofa, lagi di dalam sumur. Oke banget sih. Ya episode pertama, kedua itu kayak juga oke gitu untuk memulai sebuah series langsung dengan konfliknya ketika Alex cabut dari rumah itu oke juga gitu. Ketemu karakter Daniel, gue suka banget karakter Daniel di situ kayak mencoba buat bangkitin lagi gairah si Alex nih gitu. Nyadarin dia gitu kayak, hey girl, wake up gitu. Bangun lo, marah, ayo ini waktunya lo marah gitu. Tuh kayak Alex yang selama ini nggak bisa marah, dia selalu takut gitu kan. Apalagi ngalamin persidangan yang tiba-tiba gitu tuh gokil. Ya dan bagian terakhir lah pastinya gitu. Ketika udah mulai titik terang tuh udah kelihatan tuh enak banget. Menurutku tuh enak banget caranya. Apalagi si Alex nih suka nulis gitu kan. Emang dia mau kuliah lagi gitu nulis. Itu tuh tulisan itu tuh yang menurut gua simple tapi kena banget ya gitu. Oke, skornya 9 dari 10. Ini menurut gue pengalaman yang baru lagi gitu. Karena gue jarang sih ngasih nilai 9 ya. Tapi gue ngerasa maksudnya dari awal sampai habis gitu, dari 1 sampai 10 tuh ini buat limited series dan cerita yang menawarkan perasaan yang baru lagi. Ya kayaknya nggak apa-apa sih 9 gitu. Masih layak lah gitu dapet 9. Actingnya bagus, nilai yang diberikan ke kita tuh juga nggak bener-bener nggak dipaksain gitu. Kayak dia cuma ngasih tahu realita aja gitu, realita. Dan kayaknya memang kalau buat orang-orang yang punya pengalaman perceraian orang tua gitu ya, atau yang emang bercerai, gue sih berharap dengan kalian nonton ini gitu dan nonton review ini juga kalian punya semangat lagi sih, punya titik dimana kalian bisa bangkit. Karena it's not your fault, itu bukan salah kalian kok, tenang aja. Makasih udah menonton review sekarang. Jangan lupa komen, like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya buat dapat update terbaru dari Cinecrip. Dan ya jangan lupa nonton Annabelle juga ya dari 1 sampai 5 karena udah selesai. Dukung kami juga di Saweria supaya nanti kita bisa bikin konten-konten lain lah yang lebih seru lagi gitu. Oke? Dadah!